Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tuning pengendali PID dengan menggunakan algoritma genetik. Pengendali PID tersebut diimplementasikan pada motor DC. Jadi untuk mengendalikan kecepatan sudut motor DC. Jadi ini salah satu referensi dari paper jurnal yang terbit dari International Journal of Robotics and Control System. Oke, langsung saja. Jadi salah satu kelemahan dari pengendali PID itu adalah bagaimana cara mencari parameter KP di sini, kemudian parameter parameter KI, dan parameter KD di sini. Jadi KP, KI, KD. Jadi untuk menentukan nilai parameter KP, KI, KD itu biasanya menggunakan metode coba-coba atau metode trial and error. Nah, di paper ini itu dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan suatu metode namanya algoritma genetik untuk mencari nilai KP, KI, dan KD. Kemudian di sini juga dapat kita ketahui penelitian ini menggunakan simulasi MATLAB dulu, kemudian dari hasil simulasi diterapkan di motor DC, perangkat keras motor DC dengan menggunakan Arduino Uno. Jadi ini nanti di paper ini, penelitian ini itu membuat simulasi pengendali motor DC dulu di MATLAB, kemudian nilai KP, KI, KD dituning menggunakan algoritma genetik. Setelah diperoleh nilai KP, KI, KD, nilainya itu diterapkan atau diaplikasikan ke motor DC. Motor DC yang ada di motor DC dengan pengendalinya adalah Arduino di situ. Nah, parameter KP, KI, KD-nya adalah ini. Yang pertama 3,7, 1,3, dan 0,2. Yang kedua adalah 4,2, 1,2, dan 0,2. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk sistemnya. Nah, ini adalah sistemnya. Ini bisa diperbesar nggak sih? Oke, ini adalah sistemnya. Nah, di sini kurang lebihnya, mohon maaf sebentar, ada suara berisik yang masuk. Nah, ini sistem yang tadi sedikit sudah saya jelaskan di sini. Ini adalah diagram blok sistem kendalinya. Di sini ada kecepatan sudut sebagai output dari motor DC, lalu ada sensor encoder yang berfungsi untuk mengukur kecepatan sudutnya atau kecepatan angular. Kemudian di sini ada set point, ini feedback ya yang tadi, encoder sensornya sebagai feedback. Set point dan feedback akan dibandingkan, dapat nilai error masuk ke PID controller. Kemudian di sini ada GA atau genetic algorithm, itu dia akan mencari nilai KP, KI, KD diterapkan pada PID. Oke, kemudian dari masukan error tadi, PID akan ngitung sinyal kendali, kemudian dikirim ke motor DC seperti itu. Nah, di sini bagian ini itu plan-nya, motor DC-nya adalah plan-nya. Oke, kemudian nanti motor DC akan berputar sesuai dengan sinyal kendali yang diberikan, kemudian mengeluarkan yang namanya kecepatan sudut di sini. Ini kurang lebih diagram blok perangkat kerasnya. Ada power supply, ada laptop di sini, ada Arduino Uno, di dalamnya ada PID, ada sensor encoder, ada driver motor, ada motor DC di sini. Oke, jadi nanti datanya akan ditampilkan di laptop atau komputer lewat komunikasi USB serial di sini. Nah, keluaran dari Arduino Uno berupa sinyal PWM yang dikirim ke motor driver atau driver motor. Bisa pakai L298 atau tipe driver motor yang BTS. Kemudian si motor driver atau driver motor ini akan merubah sinyal PWM menjadi tegangan analog untuk menghidupkan atau memutar motor DC. Kemudian putaran motor DC akan diukur dengan menggunakan sensor encoder, akhirnya dapat nilai kecepatan sudut dalam satuan RPM atau RPS di sini. Oke. Ini untuk beberapa device yang digunakan, L298, motor DC, ada encoder sensor. Ini nempel di motor DC-nya ya, untuk hardware-nya.
lalu ada Arduino, kemudian ada apalagi, ada tombol. Oke, kemudian algoritma genetik itu flowchart-nya ada di figur 4. Oke, ini adalah flowchart dari algoritma genetik. Ini adalah model simulasi yang digunakan, model dari motor DC. Di sini inputnya adalah tegangan, outputnya adalah kecepatan sudut di sini. Jadi ini model dalam bentuk fungsi alih atau transfer function yang digunakan untuk simulasinya terlebih dahulu. Kemudian ini adalah flowchart untuk algoritma genetik. Di sini ada inisialisasi, kemudian tambah generasi, tambah iterasi, kemudian populasi di sini, stop. Oke, yang paling penting di sini adalah nilai fitness-nya. Kemudian jika generasi lebih besar dari G itu apa ya? G itu maksimal generasi. Jadi generasinya kalau sudah mencapai misal 100, maka dia akan selesai ini di sini. Kemudian dicari nilai yang paling bagusnya itu yang mana. Oke, yang paling penting adalah nilai fitness-nya, karena dengan nilai fitness ini nanti akan menentukan nilai KP/KIKD yang paling baik, seperti itu. Nah, ini adalah simulasinya. Di sini ada KP/KIKD di sini. Ini integrator, different derivatif. Kemudian ini adalah plan motor DC-nya. Ini berfungsi untuk merubah radian per second menjadi radian per menit. Lalu ini set point-nya adalah 100 RPM. Oke, ini simulasinya. Kemudian ini hasil coba-coba, hasil menentukan nilai. Jadi nilai KP/KID dimasukkan secara sembarang, responnya tidak terlalu bagus. Dengan nilai KP1 KI8, KD15, dan KP10, KI25, dan KD15. Nah, nilai responnya tidak terlalu bagus di simulasi. Kemudian ini adalah hasil dari algoritma genetik. Ini hasil yang pertama, hasil yang kedua. Ini hasil yang pertama, nilai KP/KID, nilai KP/KIKD-nya dimasukkan ke simulasi, responnya bagus, mencapai set point, dan tidak ada osilasi, dan tidak ada overshoot. Kita lihat respon yang nilai algoritma genetik yang berikutnya, nilai KP/KIKD dari algoritma genetik yang selanjutnya. Ini ada overshoot-nya, ada osilasi, yang ini enggak. Kemudian, nah ini juga, ini agak slow respon, yang hasil yang ini. Ini bagus, ini agak slow. Kemudian, nah ini untuk hasil pengujian secara hardware. Yang tadi simulasi ini langsung diterapkan di perangkat keras dengan nilai KP/KIKD sekian, kemudian dicoba. Ini hasil yang pertama, yang trial and error. Ini juga trial and error. Ini hasil algoritma genetik, tuning algoritma genetik yang pertama. Ini yang kedua, lalu ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, yang paling bagus ternyata yang ini, yang lumayan bagus nih. Oke, jadi dengan menggunakan algoritma genetik itu bisa untuk men-tuning parameter KP/KIKD. Jadi untuk mendapatkan nilai KP/KIKD yang paling baik supaya respon dari motor DC, yaitu kecepatan sudutnya itu bisa mencapai nilai RPM-nya yang telah ditentukan, yaitu 100 RPM. Itu cepat mencapai set point dan cepat, kemudian cepat menstabilkan, tidak ada osilasi dan tidak ada overshoot-nya. Ini osilasi namanya. Kemudian kalau yang ke atas, nah ini ada sedikit overshoot-nya, tapi ini yang paling bagus. Oke, itu kira-kira tentang penjelasan tentang tuning pengendali PID dengan menggunakan algoritma genetik untuk mengendalikan kecepatan sudut motor DC. Oke, untuk melihat link dari paper jurnal ini silahkan lihat di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.